Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor konstruksi, grup karya, dan beberapa dirkas. Pertama WG, kedua Witon, ketiga Wika, keempat PTPP, kelima Adi, keenam JSMR, ketujuh Kras, kedelapan Cikon, ke-9 PPRE, ke-10 TKM, dan terakhir INKP. Langsung saja ke saham pertama, ada WG yang ditutup di harga 82 menguat 5,12%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau di box resminya WG didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, WG mantul dari 76. Jadi kemana arahnya masih on the track, masih sideways. Tinggal nunggu momentum ya. Kalau mau nunggu WG ini tembus 90 boleh. Kalau beli sekarang juga sebenarnya juga silahkan. Yang penting ini kan sudah kelihatan volumenya besar dan dia membentuk candle morning star. Mana tuh candle morning star ini? 3 candle yang sudah terbentuk. Nah, ini candle morning star ya. Dan kalau dia tembus 90 nantinya, siap-siap uptrend. Uptrendnya kemana minimal? Minimal 110. Jadi dari 90 ke 110 tuh ada potensi upside sekitaran berapa tuh? 20% lebih. 22%. Menarik kalau Bapak Ibu curi start duluan asal sabar menunggu. Kalau di bawah sideways, stop loss di bawah 75, 73 aja tuh. 10% ideal nggak sih stop loss 10% untuk swing trader? Ideal. Karena targetnya juga Bapak Ibu tuh panjang tuh. Bahkan 131%. Risk reward 1:2. Tapi alangkah bagusnya nanti juga terakhir belinya itu kalau dia tembus 90. Ya, habis itu follow the trend. Mudah-mudahan serius naik ya. Itu aja. Untuk WG lanjut. Witon yang ditutup di harga 108 menguat 4,85%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau di box resminya Witon didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, Witon bagus juga. Dia di atas EMA 200-nya walaupun nggak pas-pas banget ke 198, tapi dia mantulnya di 102. Ya wajar, memang nggak selalu pas tepat di support mantul. Kadang di atas support baru mantul, kadang di bawah support juga baru mantul. Jebol support tiba-tiba besok rebound. Itu biasa. Yang penting Bapak Ibu plannya seperti apa. Ya, jadi kemana arahnya tetap. Ini dia sudah mematahkan, mudah-mudahan serius ya, mematahkan pola. Bisa ini saya gambar ulang aja biar rapi. Ini kan continuous pattern nih. Nah, dia breakout pola cup handle. Berarti ini terus bisa juga ini continuous pattern, pola bisa dibilang Pauline wedge. Oh, belum tembus ya, belum tembus. Tunggu resisten minor. Resisten minor 110, tapi resisten kuat tetap 120 ya. Resisten kuat 120 dan resisten minor 110. Nah, menarik gak? Menarik masih ya. Kalau dia jebol 98 ya buang 12% lah stop lossnya. Ideal lah. Ideal ya. 10-11% tuh ideal. Swingnya kalau dia tembus 120 nanti gas ya. Baru awal uptrendnya juga. Itu aja untuk Witon. Masih menarik. Apalagi volume kemarin meningkat. Coba lihat banda detektor ada small distribusi. Tapi nggak masalah. Selama dia nggak turun di bawah 100 ya aman-aman aja untuk Witon. Itu aja. Lanjut. Wika yang ditutup di harga 412 menguat 7,85%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau di box resminya Wika ada akumulasi. Wika akhirnya bangkit ya. Di grup scalping tuh sudah nunggu dari beberapa hari yang lalu ya. Belinya itu ya ada strateginya kalau Bapak Ibu tertarik untuk bagaimana melihat momentum Wika. Jadi di grup Burnet Trader tuh menunggu loh. 2-3 hari nunggu. Nggak masuk. Tapi tunggu. Ada harga-harga titik yang kalau ada sinyal dia tembus itu gas. Misalnya 390, 400. Tapi kebetulan grup Burnet Trader tuh beli di bawah. Masih di bawah 390. Ya. Dan nggak nunggu tuh. Habis beli langsung jalan. Ya, kalau tertarik belajar scalping, melihat ciri-ciri saham, cari profit cepat untuk scalping, trading cepat ataupun untuk swing trader masuknya buy on breakout, buy on support, bagaimana ciri-cirinya, bisa join di kelas scalping Burnet Trader di tanggal 13 Oktober hari Minggu besok akan kelasnya. Cara screening saham, cara baca bid offer, cara menganalisa time frame chart lebih kecil, bandarmologinya, bagaimana broksumnya untuk end of day, dan juga bagaimana titik entry dan exitnya untuk scalping, untuk swing. Jadi trading yang saya gunakan tekniknya itu bukan untuk scalping aja,
Tapi bisa untuk swing. Kalau tertarik bisa join Linktree di bio Instagram ataupun di link deskripsi video ini. Linktree ya, pilih kelas scalping. Kalau Bapak Ibu mau live update, mau swing, nggak mau ribet belajar, mau lihat info-info aja, info di mana harus beli saham apa aja yang diperhatikan, itu bisa join free, gratis dengan menggunakan Stockbit External Community. Memasukkan kode R41778, tapi ada ketentuan dan syarat yang berlaku. Minimal saldo 10 juta dan minimal transaksi jual beli akumulasi setiap bulan itu 50 juta minimalnya. Kalau tertarik bisa join, itu free dan live update. Kalau punya sekuritas lain bisa pindah ke Stockbit, karena Stockbit juga satset. Dan juga kelebihan Stockbit, Bapak Ibu itu duit T+2 itu nggak cuman bisa ditarik di jam kerja. Di luar jam kerja 24 jam, 7 kali 24 jam bisa ditarik. Yang penting sudah T+2, sudah cair, bukan hari ini beli saham ya. Kalau tertarik itu langsung join Stockbit ya. Jadi nggak seperti sekuritas lain, ada yang beberapa masih normal kan, harus tariknya duitnya itu di jam kerja, Senin sampai Jumat. Hari Minggu atau di luar jam kerja nggak bisa tarik. Nah, Stockbit bisa tarik kapan saja. Yang penting sudah T+2. Bagi yang beli saham di INEP, jadi harus T+2 kan. Nah, setelah T+2 itu Bapak Ibu bisa tarik kapan saja. Yang penting ada saldonya. Ya, beda dengan beberapa sekuritas lain yang hanya bisa tarik uang di jam kerja. Nah, itu kelebihan Stockbit. Dan Stockbit juga aplikasi desktopnya satset cepat. Dan ada fast trade, menunya bisa dibuat di custom, jadi menyesuaikan. Itu kalau tertarik masukkan kode R41778. Kalau yang punya sekuritas lain nggak mau pindah, mau sudah nyaman, Bapak Ibu bisa masuk grup Swing Trader, Borneo Trader, Linktree di deskripsi video ini ya. Kalau ditanya sahamnya apa, gak? Sahamnya yang pastinya bukan saham-saham yang gorengan ya, yang pastinya saham-saham lebih banyak big cap, second laner yang rame, yang likuiditas bagus yang dipilihkan ya. Memang ada beberapa saham tapi jarang itu saham high risk, tapi sudah plannya juga teruji, sudah bisa ya. Itu untuk Wika sudah breakout, mudah-mudahan serius naik. Target Wika saya targetnya 500, nggak muluk-muluk ya, mudah-mudahan sampai. Apalagi volume meningkat dan dia berhasil breakout 400 dengan volume. Semoga serius menaik, semoga nggak turun lagi hari ini. Kalau tiba-tiba hari ini jebol lagi 380, aduh, menurut saya sih gagal. Kalau sampai turun di bawah 380, hari ini gagal. Wika, lanjut. PTPP yang ditutup DG 472 menguat 4,42%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka resminya PTPP ada akumulasi tapi tipis, hampir mirip aja ya, enggak beda-beda jauh. Tapi secara teknikal juga bagus PTPP. Dia itu sideways terus dan nggak jebol. Yang menarik, kemana arahnya? 500 minggu ini, 2 hari ke depan mudah-mudahan. Kalau nggak minggu depan. Kalau minggu depan tebus dan dia breakout 500 dengan volume besar, double bottom, dan bisa juga ini continuous pattern. Mana sih, seperti apa sih continuous pattern? Mungkin Bapak Ibu yang baru mengenal saham atau baru mau belajar teknikal ya, ini continuous pattern. Sebelum dia menembus 420 nih, dia itu membentuk pola cup and handle. Habis itu dia break dengan volume besar dan akumulasi. Bapak Ibu perhatikan, dia selalu menjaga support 420-nya. Ibaratnya seperti itu ya. Dan kalau ini dia tembus, nantinya ada continuous pattern, pola sideways atau double bottom. Mana double bottom ini? Dia break 500, siap-siap up trend. Lanjut kemana? Ini Bapak hitung dari swing low ke swing high-nya ini. Dari bottom ke neckline pertamanya ini 600, 580, 600, masih jauh arah PTPP. Mudah-mudahan serius naik. Siapa tahu ada gebrakan dari program-program Pak Prabowo yang tanggal 20 nanti dilantik, 20 Oktober. Ya, siapa tahu grup karya dapat sentimen. Tapi sudah tahu seperti apa bobroknya grup karya ya. Ya saya swing pendek aja untuk PTPP. Itu menarik gak? Menarik. Lanjut. ADI yang ditutup DG 296 menguat 4,96%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di box resminya ADI diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, ADI juga bagus nih. Ya, yang penting tuh Bapak Ibu ya, nekat aja. Dalam trading cut loss itu biasa. Kalau Bapak Ibu sudah
berpengalaman, sering trial dan error, nanti pasti terupdate skill Bapak Ibu tuh pasti bisa. Seperti halnya yang kita awalnya nggak bisa. Awal pertama mungkin belajar komputer, ngetik juga. Yang awalnya mungkin 11, yang awalnya mungkin cuman pakai telunjuk ngetik, akhirnya bisa 10 jari. Atau belajar motor, yang awalnya gagap, kaku, akhirnya liai, belajar motor, mobil, ataupun apapun yang Bapak Ibu pelajari, pasti awalnya kan trial dan error juga. Pasti nggak selihai Bapak Ibu sekarang yang Bapak Ibu pelajari dulu. Seperti itu juga trading. Trading ini ya bisa dipelajarin, bisa trial dan error, bisa Bapak Ibu nanti pengalamannya itu untuk kedepannya lebih baik lagi profitnya. Ya, tapi memang kondisi psikologis itu berbeda. Karena yang ditradingkan, yang diinvestasikan, yang ibaratnya tanda kutipnya yang dimainkan itu uang, ya. Dan sifat dasar manusia itu jarang mau rugi. Kalau melihat rugi, kalau bisa ditahan, lebih baik ditahan daripada dijual rugi. Ya, beda dengan usaha real, mau nggak mau, kadang usaha real juga sifat dasar manusia itu muncul. Masakan kadang dipanasin, besok dijual lagi. Sekira jangan sampai rugi. Bener nggak Bapak Ibu? Ya kan? Ya segitu. Kalau kita bisa mengendalikan psikologis, bisa belajar ikhlas, ya bisa harusnya ya disiplin. Emang manusia tuh sifat dasarnya nggak mau rugi, itu aja. Ya. Nah itu ya. Coba Bapak Ibu, bener nggak yang saya omongin ini? Ya, jualan aja tuh kadang dikurang-kurangin biar untungnya lebih banyak kan. Kadang kalau dulu tuh ada tuh zaman ayam tiren, bakso tikus, kucing segala macam kan. Ya cari untung. Ya itulah pokoknya ya. Jadi untuk Adi bagus gak? Bagus. Mudah-mudahan serius naik. Pokoknya ingat kalau Adi ini turun lagi dari 270 gagal, udah. Kalau dia tembus 320-nya siap-siap uptrend lanjutan. Dan ya continuous pattern juga. Target naiknya minimal berapa? Persimpangan jalan 420. Saya bilangnya itu persimpangan jalan. Mana sih persimpangan jalan itu? Dulunya tuh support, sekarang jadi resisten. Ya itu, ini juga persimpangan jalan. Nah ini persimpangan jalan nih. 320 ini persimpangan jalan. Kalau dia tembus, nah ini mana persimpangan jalan? Nah tarik ini. Terus persimpangan jalannya di atas ini. Ya itu namanya. Paham ya kira-kira Bapak Ibu? Boleh tulis di kolom komentar kalau kurang paham. Kalau Bapak Ibu join di grup swing trader, Bornet trader yang minimal 6 bulan ataupun setahun, Bapak Ibu tuh dapat bonus video cara analisa saham, cara buat trading plan untuk saham-saham swing trader. Jadi Bapak Ibu dapat stock pit dan bisa sambil belajar. Dan ya harapan saya Bapak Ibu bisa mandiri. Kalau tertarik bisa link trade di deskripsi video ini. Pilih grup swing trader. Nanti kalau join yang 6 bulan Bapak Ibu dapat rekaman. Ya, belajar cara screening sahamnya. Cara buat trading plan. Ya, itu. Jadi seperti itu aja untuk Adi, target minimal 320. Resisten. Lanjut. JSMR yang ditutup di harga 4.890 terkoreksi 0,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, dibongkar semuanya JSMR di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. JSMR ini Bapak Ibu perhatikan, dia sideways-nya nggak ada membentuk lower low. Pokoknya Bapak Ibu pakai aja supportnya 4.800. Kemana arah JSMR nih kalau jalan? 5.200 minimal, 5.250. Risknya kecil, paling 2,5%. Gak perlu. Kalau mau pakai price down ya di 4.500, tapi tidak saya sarankan. Silahkan atur bagaimana strategi. Kalau saya sih saya jual kalau dia jebol 4.800 minggu ini. Berarti gagal. Ini kan sideways. Sideways seperti ini antara ditarik naik atau dibuang. Gimana kalau habis jebol dia tarik naik? Ya kan ada titik-titik harga yang saya akan stop loss. Nggak pas-pas juga di support 4.800, jebol 4.750 saya stop loss. Mungkin di berapa gitu. Kalau memang kena terus dia rebound lagi, ya udah itu bagian dari trading. Karena yang kayak gitu tuh nggak bisa dihindar. Ibaratnya juga itu nggak setiap saat dia jebol. Kalau itu setiap pasti turun naik lagi. Nih contohnya. Kenapa nggak dijebolin aja dari 11 September, dari sebulan yang lalu?
Kalau memang ini kan kemungkinan besar nih ada retail yang nampungin sudah di area ini nih, ngumpulin tapi nunggu narik naik aja. Kalau bandarnya memang mau-maunya aja ya diturunin dulu. Biar kayak retail cut loss dia naikin lagi. Coba berpikir secara logika ya. Misalnya Bapak Ibu tuh sebagai bandar, uang unlimited, barang banyak di dalam. Kenapa nggak dijebolin aja? Kenapa dijaga? Bapak Ibu mungkin tahu nih, oh retailnya sudah banyak di dalam nih. Saya jebolin aja biar retail cut loss. Atau keganggu psikologisnya nanti saya tarik naik. Coba sebulan nggak dibikin gitu. Ya udah, kalau misalnya Bapak Ibu punya trading plan, jebol 4.800 Bapak Ibu cut loss misal di 4.760, 4.780, esokannya naik ya udah bagian dari trading, jangan menyesal. Kenapa? Ya itu jarang terjadi. Ya ini yang sudah penjelasan awal. Kalau itu sering terjadi memang dipermainkan. Sudah dari 10 September tuh dijebolin support tuh. Tuh jebol tarik naik, jebol tarik naik. Udah biar ganggu psikologis retail. Tapi ya itu nggak harus juga sepemikiran seperti saya ya. Kalau Bapak Ibu punya pikiran lain nggak masalah. Karena di market nih kan setiap pikiran tuh beda-beda. Dan target profit ataupun analisa juga pasti beda-beda. Ya kembali ke masing-masing, menyesuaikan. Itu kalau untuk JSMR. Lanjut, Crush yang ditutup di harga 162 terkoreksi 3,57%. Kalau dilihat data saksi asing net sell, Crush di distribusi, tapi retail yang distribusi sama aja sih, retail sama buyer. Wah ini sih uptrend. Apalagi Crush tuh sentimen restrukturisasi ya, utang. Ya udah nih uptrend. Swing low bisa nggak maksimal 140, tapi kemungkinan ya gambaran saya 150 aja swing low. Ini kemungkinan juga dia mengebase, bisa jadi polanya nanti symmetrical triangle ataupun pola pattern flag ataupun pola ngebase. Mestinya sih ya mudah-mudahan sesuai analisa 150 dijaga supportnya, nggak sampai 140. Mudah-mudahan untuk Crush itu aja. Ya jadi kalau di dekat-dekat 150 itu malah kesempatan Bapak Ibu spekulasi buy. Disclaimer. Lanjut. Gcon yang ditutup di harga 95 menguat 3,26%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Bukan semuanya Gcon ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya. Gcon mantul. Udah aman nggak? Aman. Pokoknya 90 jebol buang aja. Kalau minggu ini atau minggu depan jebol buang. Kalau nggak mau nunggu lama. Tapi kalau mau nunggu lama silahkan Epras down di 80 karena itu support kuat. Jebol itu gimana? Ya kembali ke masing-masing. Intinya Gcon kalau minggu ini atau minggu depan balik ke arah jebol ya gagal. Tren jangka pendeknya kalau mau minggu ini dan minggu depan dia udah tembus 100 itu bagus. Gcon kita lihat. Dan Gcon juga mantul dari MA 200-nya. Mudah-mudahan serius mantul. Lanjut. PPRE yang ditutup di harga 78 menguat 13,04%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya PPRE ada distribusi, satu broker Oka dan yang nampungnya retail. Langsung saja ke tekniknya PPRE ya tetap aja bangkit juga PTPP-nya. Langsung saja ke tekniknya PPRE ini kalau tembus 85 menarik confirm uptrend. Mudah-mudahan ya. Cuman Bapak Ibu perhatikan broker summary-nya tuh Oka malah distribusi. Ini bisa diindikasi bandar atau ya yang punya barang lama atau yang sudah ngumpulin dulu. Dia nggak ada beli tapi jualan. Dan yang nampungnya tuh retail. YP, PD, DRS, KL. Jadi gimana? Ya yang penting kalau dia tembus 85 itu menarik lah. Sinyal uptrend. Supportnya Bapak Ibu tetap pakai 70 saat ini. Jebol 70 downtrend lagi. Itu aja untuk PPRE. Lanjut TKIM yang ditutup dengan 7.425 terkoreksi 0,6%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya TKIM diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya TKIM gagal lagi menembus 7.500 7.600-nya. Jadi gimana nih TKIM? Ya kita tunggulah. Kalau dia tembus 2 hari atau minggu depan menarik. Supportnya masih sama 7.150 7.200. Kita lihatlah 1-2 hari ke depan ya. Masih belum aman nggak ini? Belum. Kalau dia tembus dulu 7.500 baru menarik TKIM. Ya kita lihat 1-2 hari ke depan dan minggu depan. Kalau enggak,
Kalau dia terus turun, tangkap di 7.200 7.100 TKIM. Lanjut saham terakhir ada INKP yang ditutup di harga 8.350 terkoreksi 2,05%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya INKP didistribusi. Langsung saja ketikanya, wah INKP malah jebol 8.400. Ada yang kena stop loss 8.000? Ya udah, itu bagian dari trading, nggak bisa kita hindar. Misalnya ya, gimana kalau besok dia rebound? Sayang dong, rugi dong. Ya, kalau Bapak Ibu seperti itu terus sebenarnya juga nggak masalah. Kalau mau di hold juga nggak masalah. Tapi coba Bapak Ibu yang biasa ingat atau dicatat biar jadi bahan evaluasi. Bapak Ibu yang beli saham di support jebol, yang di cut loss catat, yang nggak di cut loss catat. Mana yang sering lebih naik atau turunnya? Yang kembali ke atas atau lanjut turun? Coba. Pasti 7 kali. Biasanya sepengalaman saya tuh lebih dari 6 kali ya. Dari 10 kali jebol support, 6 kali lebih itu yang terus turun. 3 kali aja yang bisa mantul. Saham uptrend itu jarang jadi seperti itu ya. Jadi INKP saat ini kalau Bapak Ibu mau sekalian lagi tunggu di bawah. Kalau mau pakai price down yang nggak pakai stop loss, tunggu di 8.000 8.100. Itu aja tunggu. Kenapa ini Bapak Ibu tarik? Nah, kemungkinan besar ya 8.200 ini bisa mantul. 8.100 maksudnya ya. Pokoknya 8.000 ini support kuat INKP. Mudah-mudahan dikasih sampai situ. Kalau dikasih ya, itu aja. Untuk INKP cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.